Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 29. Rehan menyimpan cemilan yang dia rampas dari Anissa ke dalam kulkas. Setelahnya, dia masuk ke dalam ruang kerja yang tersembunyi di belakang lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya. Rehan berkutat dengan laptop dan berkas yang ada di atas meja kerja. Saat dering ponsel terdengar nyaring, tercantum nama Randy, sang asisten di layar ponsel. "Ada apa?" tanya Rehan setelah mengangkat panggilan tersebut. Malam tuan, maaf saya mengganggu. Saya mendapat info jika perusahaan cabang yang ada di Paris mendapat masalah. Jelas Randy di seberang. Apa masih bisa dihandle sama kamu? Tanya Rehan. Maaf tuan, masalah ini cukup serius. Harus ditangani langsung oleh tuan, ujar Rehan. Ya udah, cari tiket pesawat untuk 2 hari lagi. Besok saya masih ada urusan. Sampaikan pada Ronald untuk urus dulu apa yang bisa dia urus. Jelas Rehan. Baik tuan, akan saya sampaikan. Kalau begitu saya izin matikan sambungannya. Selamat malam tuan, jawab Randy yang kemudian mematikan sambungan teleponnya. Rehan mengusap mukanya dengan kasar. Masalah proyek baru selesai dan sekarang perusahaan cabang pun ikut terkena masalah. Samar, Rehan mendengar Anissa memanggilnya. Dia pun menutup laptopnya dan membereskan berkas-berkas yang ada di meja kerja. Dia keluar dari ruangan tersebut tapi tidak melihat Anissa di kamarnya. Rehan pun keluar mencari keberadaan Anissa. "Mencari saya?" tanya Rehan saat melihat Anissa menutup pintu depan. "Tuan dari mana saja sih? Saya cariin gak ada," ujar Anissa. "Mau ngapain cari saya?" tanya Rehan. "Mau minta tolong boleh," ucap Anissa. "Apa?" tanyanya lagi. Saya mau minta tolong pinjemin ponsel lagi," ujar Anissa penuh harap. "Untuk apa?" tanya Rehan. "Tadi saya ada janji sama sahabat saya, tapi lupa gara-gara tuan ngajak saya belanja," ucap Anissa lagi. "Kamu nyalahin saya," ucap Rehan. Tidak tuan, maksud saya mau kasih kabar ke sahabat saya, takutnya dia masih nungguin di halte. Lagian rumah sebagus ini gak ada telepon rumahnya," ucap Anissa. "Nih jangan lama," ujar Rehan sembari menyerahkan ponselnya. "Terima kasih tuan," ucap Anissa. "Ingat jangan lama," Rehan mengingatkan. Iya, jawab Anissa singkat. Rehan duduk di sofa ruang tamu sedangkan Anissa menghubungi sahabatnya. "Halo Sin, aku Anissa," ucap Anissa. "Ya aku tahu, kemana aja sih? Tadi aku nungguin kamu berjam-jam tapi kamu gak muncul-muncul. Dan kok masih bisa pakai ponsel bosmu? Jangan bilang kamu lagi sama dia malam-malam begini. Atau kamu gak nemuin aku karena diajak keluar sama bosmu," ujar Cindy. Iya aku salah, aku minta maaf. Iya aku lagi sama bosku, makanya ini aku pinjam ponselnya buat hubungi kamu. Kita ketemu besok aja ya. Besok aku dikasih libur buat bikin ATM. Kamu aja yang temenin aku ya. Kamu mau kan?" ucap Anissa. "Boleh, tapi aku bisanya siang. Soalnya ada kelas pagi di kampus. Nanti aku jemput di mana?" tanya Cindy. Di mana ya? Di dekat supermarket di Jalan Biru aja deh. Aku nanti tungguin di sana. Soalnya aku nggak berani bawa orang lain ke sini, ujar Anissa. "Ya udah, besok aku ke sana jam 11 ya. Kamu harus sudah ada di sana sebelum aku sampai," ujar Cindy. "Oke, udah dulu ya. Bye," ucap Anissa. Anissa menutup teleponnya dan mengembalikan pada Rehan. "Makasih tuan," ucap Anissa hanya dibalas anggukan oleh Rehan. Rehan kembali naik ke atas menuju kamarnya, sedangkan Anissa yang masih belum ngantuk menyalakan kembali TV di ruang tengah untuk ditontonnya. Beberapa menit kemudian, Rehan kembali dengan membawa 2 buah amplop coklat. "Ini uang untuk Bibi dan tukang kebun besok. Tolong berikan pada mereka saat mereka sampai di sini," ujar Rehan menyodorkan amplop tersebut pada Anissa. "Baiklah, besok saya berikan," jawab Anissa. "Dan ini untuk membuat ATM." Rehan menyodorkan lagi beberapa lembar uang 100 ribuan pada Anissa. "Ini kebanyakan tuan, saya masih ada untuk ongkosnya," tolak Anissa.
Bikin ATM juga harus langsung diisi dulu. Ini buat store pertamamu ke ATM. Terima kasih atau tidak sama sekali, ujar Rehan. Ya, iya, makasih Tuan, jawab Anissa sembari menerima uang tersebut. Mereka berdua akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Paginya Anissa bangun dan membuat sarapan di dapur. Dia memasak beberapa menu makanan. Rehan yang sudah bersiap dengan jas dan tas kerjanya di tangan menuruni tangga ingin segera pergi. Tuan, sarapan dulu sebelum bekerja. Saya udah buatin sarapan untuk Tuan, ucap Anissa yang melihat Rehan berjalan menuruni anak tangga. Saya tidak biasa sarapan di rumah, torak Rehan. Sarapan dikit aja nggak apa-apa Tuan. Saya udah capek masakin ini tapi Tuan gak mau nyobain, cetus Anissa. Makan aja sendiri, ujar Rehan. Tuan makan dikit aja ya, Anissa memohon. Enggak, jawab Rehan singkat. Pokoknya Tuan harus sarapan di sini. Enak aja udah dimasakin gak dimakan, ujar Anissa menyeret tangan Rehan dengan paksa. Aku bilang enggak ya enggak, maksa banget sih jadi orang, bentak Rehan. Anissa yang kaget dengan bentakan Rehan pun langsung diam menunduk. Dia tidak menyangka bosnya bisa semarah itu hanya karena disuruh makan. Maaf Tuan, ujar Anissa. Rehan meninggalkan Anissa yang masih tertunduk di ruang makan. Saat ingin memasuki mobil, dia terhenti sejenak mengingat apa yang telah dia lakukan pada Anissa. Apa aku terlalu keras ya sama dia? Apa dia akan marah karena aku bentak? Batin Rehan. Rehan berpikir sejenak dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Sesampainya di ruang makan, Rehan melihat Anissa yang sedang sarapan dengan tenang. Rehan duduk di salah satu kursi. Ambilkan saya makanan, titah Rehan. Katanya gak mau sarapan di sini. Kenapa balik lagi? Ujar Anissa santai. Gak usah banyak tanya, ucap Rehan. Anissa menengus kesal namun tetap mengambilkan Rehan makanan. Rehan memperhatikan dengan lekat bagaimana luasnya Anissa saat mengambilkan makanan untuk dirinya. Bayangan jika setiap pagi dia disuguhkan dengan pemandangan indah seperti itu terbuyar saat Anissa memanggilnya. Tuan, panggil Anissa. Ah ya, jawab Rehan. Ini mau pakai lauk yang mana? Melamun terus mikirin apa sih? Tanya Anissa. Ikan saja, jawab Rehan singkat. Anissa mengambilkan ikan dan sayuran yang ada. Sehabis makan, Rehan pergi ke kantor sedangkan Anissa membereskan meja makan dan merapihkan dapurnya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Anissa yang sudah selesai membersihkan rumah duduk di sofa ruang tamu untuk beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang membuka gerbang rumah. Anissa keluar dan melihat dua orang yang memasuki rumah tersebut. Anissa menghampiri mereka dan menyapanya. Bibi sama Mamang yang kerja di rumah ini kan? Tanya Anissa. Ya maaf tapi Nona siapa ya? Kenapa ada di rumah Tuan Rehan? Tanya tukang kebun. Perkenalkan Bi, Mang, saya Anissa. Saya karyawan Tuan Rehan yang untuk sementara waktu akan menempati rumah ini. Jelas Anissa. Tapi kok aneh ya, tumben Tuan Rehan memperbolehkan orang lain datang ke sini, ucap Bibi. Aneh bagaimana ya Bi? Tanya Anissa. Selama rumah ini dibangun, Tuan tidak pernah membawa orang lain ataupun mengizinkan orang lain selain kami berdua dan Tuan Randy memasuki rumah ini, apalagi menempatinya. Jelas Bibi. Kalau itu saya juga nggak tahu Bi. Oh iya, nama Bibi sama Mamang siapa ya? Tanya Anissa. Saya Runi Non, panggil aja Bi Runi, jawab Bibi Runi. Kalau saya Turyono, panggil aja Mang Yono, jawab tukang kebun tersebut. Ya udah Mang Yono sama Bi Runi masuk aja yuk. Ada titipan juga dari Tuan Rehan untuk kalian berdua, ujar Anissa. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Biruni tercengang saat melihat rumah itu sudah bersih dan rapi padahal terakhir dibersihkan 3 hari yang lalu. Tunggu sebentar ya Bi, Mang, ucap Anissa. Ya Non, jawab mereka berdua bareng. Anissa naik ke atas dan masuk ke dalam kamar lalu mengambil amplop yang dititipkan oleh Rehan padanya. Ini untuk Bibi dan ini untuk Mamang. Tuan Rehan bilang itu untuk gaji bulan ini, jelas Anissa sembari menyerahkan amplop tersebut. Terima kasih banyak Non, ucap Mang Yono. Sama-sama, jawab Anissa. Maaf Non, apa Non Nisa yang bersihin rumah? Ini kok sudah rapi dan bersih? Tanya Bi Murni. Tanya Biruni.
"Iya Bi, baru saja selesai. Bibi tinggal bersihin halaman depan aja, rumah udah saya bersihkan," ucap Anissa. "Ya ampun Non, ini kan kerjaan Bibi, harusnya Non gak perlu ikut bersihin," ujar Biruni. "Tak apa Bi, daripada bingung mau ngapain, lagian hari ini saya libur jadi bisa bersihin rumah," jawab Anissa. "Ya sudah, kalau begitu Mamang pamit kerja dulu Non," ucap Mang Yono. "Bibi juga mau ngerjain yang belum dikerjain ya Non. Terima kasih udah bantuin Bibi bersihin rumah ini," ujar Biruni. "Sama-sama Bi, Mang, semangat bekerja ya," ucap Anissa. Setelah kepergian Bibi dan tukang kebun, Anissa masuk ke kamar dan membersihkan diri. Lalu bersiap untuk pergi membuat ATM dengan Cindy. Setelah semuanya selesai, Anissa pamit pada Bibi Runi dan yang sedang menyapu di halaman rumah. "Bi, Anissa pamit keluar duluan ya. Di dalam masih ada makanan. Kalau Bibi sama Mamang lapar, makan aja ya. Masih banyak kok," ucap Anissa. "Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Non," jawab Biruni. Anissa keluar dan berjalan menuju supermarket tempat dia janjian dengan Cindy. Bab 30-nya dilanjut kakak. Beberapa menit setelah Anissa tiba di supermarket, terlihat mobil Cindy berhenti di depannya. "Langsung masuk aja Nis," ucap Cindy dari dalam mobil. "Apa kabar Sin? Maaf ya kemarin aku ingkar janji," ucap Anissa. "Udah gak apa, ya kamu kan pergi sama bosmu, aku maklumi kok," jawabnya. "Ini langsung ke bank dulu aja ya, biar cepet," ujar Anissa. "Siap, tapi abis itu bisa jalan-jalan dulu gak sama aku? Kangen nih pengen jalan-jalan. Waktu itu kan acara makan kita gagal gara-gara si Cunguk dan The Gang itu," ujar Cindy. "Boleh, hari ini aku free," jawab Anissa. "Seriusan? Yeay, kita bisa jalan-jalan sampai sore kalau gitu," ujar Cindy dengan semangat. "Siap deh, tapi jangan ke tempat yang mahal dulu ya. Gajianku belum cair," pinta Anissa sembari meringis. "Tenang aja, hari ini aku traktir kamu. Mau apapun aku bayarin, yang penting kita jalan bareng sampai sore," ujar Cindy. Kamu gak pernah berubah baiknya sama aku. Dari zaman sekolah sampai sekarang masih aja suka traktir aku. Udah berapa banyak aku makan dari uangmu coba," ucap Anissa tak enak hati. Lebih dari 1 juta pokoknya. Nanti kalau kamu udah kaya, gantian aku yang minta traktirmu," canda Cindy sembari tertawa. "Siap deh, doain aja aku cepet kaya biar bisa jalan-jalan keliling dunia ngajakin kamu," ucap Anissa disambut tawa keduanya. Iya, ngomong-ngomong kamu betah kerja sama Pak Rehan. Dengar-dengar dia orangnya kejam, terus sikapnya juga dingin banget," ucap Cindy. "Gak sekejam itu kok, dia juga ada sisi baiknya walaupun emang sering bikin kesel sih," jawab Anissa melengkungkan bibirnya ke atas. Kayaknya ada yang lagi naksir bosnya sendiri nih," goda Cindy pada sahabatnya. "Is, enggak lah, mana mungkin aku suka sama dia," sangkal Anissa. "Elah, jangan mengelak, ekspresimu waktu cerita tentang dia itu udah kelihatan kalau kamu ada rasa. Ayo ngaku," goda Cindy lagi. "Serius enggak Cindy, aku sadar dirilah. Aku sama dia bagaikan pungguk merindukan bulan tahu. Lagian dia gak mungkin suka sama cewek kayak aku," cetus Anissa. "Ya siapa tahu dia naksir sama kamu. Secara kamu cantiknya alami, terus penyabar sama lemah lembut lagi. Cocok deh sama dia," ujar Cindy. Enggak ada kecocokan sama sekali. Aku juga masih terlalu muda buat mikirin pasangan. Aku pengen kuliah kalau uangku udah cukup," jelas Anissa. "Ya deh iya, yang gak ngaku semoga kamu bisa mencapai cita-citamu terus abis itu nikah deh sama tuan bos Rehan," kelakar Cindy diiringi tawa untuk menggoda Anissa. "Doa pertama aku aminin, tapi enggak dengan doa kedua, gak mau nikah muda aku," ucap Anissa. "Terserah kamu aja deh," ucap Cindy pasrah. Cindy memutar sebuah lagu yang mana lagu itu adalah lagu kesukaan mereka berdua saat masih sekolah. Sepanjang jalan mereka bernyanyi dan bercanda ria di dalam mobil. Sampai tak terasa mereka sudah sampai di salah satu kantor Bank Indonesia. Mereka berdua turun dan berjalan menuju kantor tersebut. "Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu?" sapa satpam yang ada di depan pintu.
Saya mau membuat ATM Pak, jawab Anissa. Kalau gitu silakan ambil nomor antriannya terlebih dahulu Mbak, ucap sang satpam. Baik Pak, jawab Anissa. Anissa pun mengambil satu kertas yang tertera nomor antrian. Miss, antriannya banyak banget, ini mah bisa sampai sore, ujar Cindy. Terus gimana dong? Apa batalin aja ya? Tapi nanti Tuan Rehan pasti marah. Gimana ya? Ucap Anissa sembari berpikir. Coba kita minta diduluin aja, siapa tahu bisa diduluan. Ucap Cindy. Jangan, kasihan yang sudah antri dari tadi, ujar Anissa. Namun Cindy tidak menghiraukan ucapan Anissa. Dia menemui pelayan bank tersebut dan mengutarakan niatnya. Permisi Mbak, maaf sebelumnya teman saya mau membuat tabungan di bank ini. Tapi teman saya sedang buru-buru, bisa tidak kalau dilayani terlebih dahulu, ujar Cindy. Maaf Mbak, tidak bisa, harus sesuai nomor antrian. Mohon ditunggu ya, nanti saya panggil sesuai nomor antrian yang tertera, ujar pelayan itu ramah. Please Mbak, bisa ya? Sekali lah ini aja saya mohon, Cindy terus memohon. Maaf Mbak, tetap tidak bisa, ujar pelayan tersebut. Cindy akhirnya menyerah dan kembali ke tempat Anissa berada. Gak bisa kan, ujar Anissa. Cindy hanya menggelengkan kepalanya dengan cemberut. 1 jam sudah Anissa mengantri tapi masih banyak orang yang belum terpanggil. Anissa teringat dengan kartu yang diberikan oleh Rehan kepadanya. Sin, aku coba pakai kartu ini aja kali ya, ucap Anissa sembari memperlihatkan sebuah kartu kepada Cindy. Kenapa kamu gak bilang dari tadi kalau punya kartu kayak gini sih? Kalau gitu kan gak harus nunggu lama kayak gini, ucap Cindy kesal. Baru ingat, Anissa menyengir. Ya udah, ayo ke depan. Cindy dan Anissa berjalan menuju meja pelayan. Maaf Mbak, saya diminta diduluin ya, soalnya ini urgent, ujar Cindy. Maaf Mbak, tidak bisa, harus sesuai antrian, ujar pelayan tersebut. Cindy mengambil kartu yang ada di tangan Anissa dan menyerahkannya pada pelayan tersebut. Saat melihat kartu tersebut, pelayan sontak kaget karena yang mempunyai kartu VIP tersebut hanya orang-orang tertentu. Bagaimana Mbak, apa masih tidak bisa? Tanya Cindy. Bisa Mbak, bisa, maafkan perlakuan saya yang lancang Mbak, ucap pelayan tersebut. Anissa dan Cindy bernapas lega karena pelayan langsung mengurus pembuatan tabungan untuk Anissa. Maaf Mbak, apa ada kartu identitasnya? Tanya pelayan. Aku lupa, aku kan belum punya KTP Sin. Gimana ini? Tanya Anissa pada Cindy. Kamu gimana sih? Kirain udah bawa persyaratannya, ujar Cindy kesal. Aku lupa, abisnya terlalu seneng sih, ini gajian pertamaku, ucap Anissa lirih. Bagaimana Mbak, apa Anda membawa kartu identitasnya? Tanya pelayan lagi. Bentar ya Mbak, ucap Anissa. Gini aja deh, aku masih simpen nomor bosmu. Aku telepon aja minta bantuan sama dia, ujar Cindy. Kalau dia gak mau bantu gimana? Tanya Nisa panik. Tenang, aku yakin dia mau bantuin kamu, kita coba dulu ya, ujar Cindy. Cindy pun menelpon Rehan. Siapa? Tanya Rehan di seberang telepon. Halo Tuan, ini saya Anissa. Begini, saya kan belum punya KTP, jadi nggak bisa bikin tabungannya Tuan, ujar Anissa. Di mana sekarang? Dan ini kamu nelpon saya pakai nomor siapa? Tanya Rehan. Saya masih di dalam bank Tuan, ini saya pinjam ponselnya Cindy, teman saya, jawab Anissa. Tunggu di sana, Randy akan ke sana, ujar Rehan. Tuan serius? Terima kasih Tuan, ucap Anissa. Rehan langsung mematikan sambungan teleponnya. Gimana? Tanya Cindy. Pak Randy yang mau ke sini, jawab Anissa. Bagaimana Mbak? Tanya sang pelayan. Tunggu sebentar ya Mbak, atasan saya akan mengurusnya, jawab Anissa. Beberapa saat menunggu, akhirnya Randy datang menemui Anissa. Itu yang namanya Pak Randy bukan? Tanya Cindy saat melihat pria tampan berpakaian rapi berjalan mendekati mereka. Akhirnya Pak Randy datang juga. Terima kasih ya Pak, ujar Anissa. Selamat siang Pak Randy, sapa pelayan. Siang, saya ingin mengurus pembuatan buku tabungan untuk Nona Anissa, ujar Randy. Maaf Pak Randy, tapi Mbak ini tidak membawa kartu identitasnya, jawab pelayan. Pakai identitas Tuan Rehan, ujar Randy sembari menyerahkan kartu identitas bosnya. Baik Tuan, jawab pelayan tersebut. Pelayan pun memproses buku tabungan Anissa dengan cepat. Mereka tahu Randy adalah asisten pribadi sekaligus tangan kanan dari Rehan, Ardian Pranata, yang menjadi pelayan prioritas di kantor bank tersebut.
Setelah selesai membuat buku tabungan, mereka bertiga keluar dari kantor tersebut. "Terima kasih banyak Pak Randy sudah membantu saya," ujar Anissa. "Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu Nona. Gaji bulan ini akan segera masuk ke rekening Nona Anissa," kata Randy. "Terima kasih banyak Pak," ucap Anissa. Sepeninggalan Randy, Anissa, dan Cindy masuk ke dalam mobil. Sesuai rencana, mereka akan pergi jalan-jalan sampai sore. Sebelum sampai di tempat tujuan, Anissa mengecek kartu ATM-nya terlebih dahulu dibantu oleh Cindy. Dengan sabar, Cindy mengajari Anissa cara memakai ATM tersebut. Mereka berdua terkejut saat melihat nominal saldo yang ada di rekening Anissa. 15 juta? Ini gak salah lihat kan? Aku gak salah baca kan, Sin? Tanya Anissa. "Ini bener 15 juta Nis, kamu kaya mendadak kalau begini," ucap Cindy kegirangan. "Ini pasti salah kirim, gak mungkin gaji sebulan segini gedenya," ucap Anissa tak percaya. "Tapi ini bener Nis, atau mau telepon bosmu buat memastikannya?" tanya Cindy. "Coba telepon Sin, siapa tahu ini salah kirim," ucap Anissa. Cindy akhirnya menghubungi Rehan. "Halo Tuan," sapa Anissa. "Ada apa? Bukannya gaji udah masuk?" tanya Rehan. Sudah Tuan, tapi apa ini gak salah?" tanya Anissa. "Apanya?" tanya Rehan balik. "Nominalnya apa gak salah? Kenapa banyak banget Tuan?" tanya Anissa. "Apa masih kurang?" bukannya menjawab, Rehan balik melayangkan pertanyaan pada Anissa. Bukan begitu, ini malah terlalu banyak Tuan. Saya pikir Tuan salah kirim," jawab Anissa terbata. "Itu gajimu selama sebulan ini, terserah kamu mau pakai buat apa," jawab Rehan. "Terima kasih banyak Tuan," ucap Anissa. Rehan memutuskan sambungan teleponnya tanpa menjawab. "Ini beneran gajiku," ucap Anissa kegirangan. "Ya sudah, kalau begitu kita shopping," ucap Cindy. "Oke, nanti aku yang traktir. Kamu makan sepuasnya," ujar Anissa. "Jadi aku boleh pesan makanan banyak dong?" goda Cindy. "Boleh dong, apapun yang kamu mau pokoknya. Tapi kalau belanja bayar sendiri-sendiri ya," ucap Anissa. "Ya elah, kirain sekalian sama belanjaannya," kata Cindy. "Nanti uangku langsung habis semua dong," ucap Anissa. "Iya deh, aku ikut kamu aja," jawab Cindy. Mereka masuk ke mobil dan bergegas menuju salah satu mall terbesar di kota itu. Sesampainya di mall, mereka berjalan berdampingan. "Mau makan dulu atau mau belanja?" tanya Cindy. "Makan dulu deh, aku lapar ini," ucap Anissa. "Cie, yang mau traktir semangat banget," kata Cindy. "Kan ini pertama kalinya aku makan makanan mahal dengan uang hasil keringatku sendiri," cetus Anissa. "Ya udah, yuk masuk," ajak Cindy. Sesampainya di restoran yang dituju, mereka duduk di sebuah kursi dekat dengan jendela. Mereka pun memesan makanan. "Mau pesan apa Nis?" tanya Cindy. "Aku mau coba ini aja deh," Anissa menunjuk salah satu menu makanan tradisional. "Kenapa nggak coba makanan Jepang atau Itali? Enak tahu," ujar Cindy. "Nggak ah, takut lidahku nggak bisa makan. Kan tahu sendiri aku nggak pernah makan kayak gitu," jawab Anissa. "Ya udah, aku samain aja semuanya sama kamu Nis. Kalau minumnya aku cappuccino latte aja deh," ujar Cindy. "Oke, kalau aku minumnya strawberry smoothie sama air putih biasa ya Mbak," ujar Anissa pada pelayan. "Baik Mbak, ditunggu sebentar ya," jawab sang pelayan. Sembari menunggu makanan datang, Anissa dan Cindy pun berbincang. Mereka berdua saling bercerita banyak hal tentang kehidupan mereka setelah lulus sampai akhirnya mereka bertemu lagi di dekat kantor tanpa Anissa bekerja. Mereka tidak sadar bahwa sejak mereka masuk ke restoran tersebut ada dua pasang mata yang terus memperhatikan mereka, terutama Anissa. Pria itu adalah Sandy dan Leo. Mereka berdua terus menatap Anissa tanpa henti sampai Sandy memberanikan diri untuk menghampiri Anissa. "Hai manis, nggak nyangka kita ketemu lagi ya, makin cantik aja kamu," goda Cindy. "Mau apa kamu?" tanya Anissa ketakutan. "Slow, aku cuma mau ngobrol sama kamu kok," ujar Sandy yang langsung duduk di samping Anissa tanpa permisi. Anissa celingukan mencari keberadaan Sinta yang mungkin saja ada di tempat yang sama. "Kamu cari siapa?" "Sinta. Dia nggak akan datang ke sini, jadi kita bebas mau ngapain aja," ujar Sandy.
Tolong jangan ganggu kami, ucap Cindy. Wow, ada orang lain rupanya. Kenapa nggak dikenalin ke aku, Anis? Tanya Sandi. Tolong jangan ganggu saya nggak mau ada kesalahpahaman jika Sinta tahu kamu menghampiriku, ucap Anissa. Tenang aja, dia nggak akan tahu kok, ucap Sandi seraya mencoba menggenggam tangan Anissa. Namun Anissa segera menepisnya. Jaga sikap Anda, teman saya tidak mau diganggu oleh Anda, jadi jangan ganggu dia apalagi sampai menyentuhnya. Cindy yang emosi karena sahabatnya diganggu menggebrak meja dengan keras sampai semua pengunjung di restoran tersebut menoleh ke arah mereka. Wow, santai mbak, aku hanya ingin mengajak temanmu ini bersenang-senang. Kamu tidak usah khawatir, aku tidak akan menyakitinya, ujar Sandi santai. Pergi atau saya panggil satpam, ucap Anissa tegas. Leo yang melihat pria itu terus memaksa Anissa langsung datang menghampirinya. Leo menarik bahu Sandi ke belakang agar menjauh dari Anissa. Lo gak ngerti bahasa manusia, ha? Dia gak mau diganggu, jadi jangan memaksa, ujar Leo tegas. Lo siapa? Berani-beraninya halangin gue? Tanya Sandi. Lo gak perlu tahu siapa gue. Yang jelas lo harus pergi dari sini atau gue panggilkan satpam untuk mengusir lo, ucap Leo. Sandi yang tidak terima dengan perlakuan Leo langsung menonjok muka Leo dengan keras. Dan terjadilah perkelahian antara Sandi dan Leo. Anissa yang melihat mereka berkelahi melerai dibantu oleh Cindy namun tidak berhasil. Stop, aku bilang stop, teriak Anissa. Apa-apaan kalian ini, ucap Anissa lagi. Tapi ucapan Anissa tidak dihiraukan oleh keduanya sampai akhirnya Cindy memanggil satpam untuk mengarahi mereka. Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi di sini? Tanya salah satu satpam. Dia yang mengganggu saya, Pak, ucap Anissa menunjuk ke arah Sandi. Benar Pak, saya hanya ingin membantu teman saya ini agar tidak diganggu, tapi dia malah pukul saya, ujar Leo. Enak aja loh yang ganggu gue sama Anissa, bukan gue yang mengganggu, elak Sandi. Pak, tolong bawa dia menjauh, ucap Cindy. Sandi pun keluar dari restoran tersebut dengan perasaan kesal. Akhirnya pergi juga itu orang, ucap Cindy. Mas Leo gak apa-apa kan? Terima kasih sudah membantu saya, kata Anissa. Sama-sama, aku gak apa-apa kok, jawab Leo tersenyum. Pria tadi siapamu? Kok kayak udah kenal sama kamu? Tanya Leo. Dia pacarnya sepupuku, jawab Anissa. Tapi kelihatannya dia suka sama kamu, ucap Leo. Aku gak tahu, jawab Anissa. Oh ya, boleh gak aku gabung sama kalian? Tanya Leo. Boleh, kenalin aku Cindy, sahabatnya Anissa, ucap Cindy memperkenalkan diri. Aku Leo, temannya Anissa, jawab Leo. Kalian udah lama berteman? Tanya Cindy penasaran. Belum lama, kenal waktu sama-sama belanja di supermarket ya kan Nis? Jawab Leo. Iya, ucapnya singkat. Beberapa menit kemudian pesanan datang, begitupun pesanan Leo yang dia bawa ke meja tempat Anissa berada. Anissa ingin menolak namun tidak enak hati karena Leo sudah membantunya mengusir Sandi. Akhirnya mereka bertiga makan bersama di restoran tersebut. Nah segitu dulu ya bab 30-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.